Selanjutnya kita akan jelaskan mengenai operator dalam PHP teman-teman ya. Kita buat di sini new file. Kita bikin nama filenya 5 operator.php. Enter. Ini sudah kita buat. Kita kecilkan dulu ini, klik di sini. Jadi di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis operator dalam PHP teman-teman ya. Kita bikin tags PHP dulu sebelumnya. Tab, enter. Di sini kita akan jelaskan jenis-jenis operator ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai operator aritmatika teman-teman. Yang termasuk ke dalam operator aritmatika itu dia misalkan tambah ya teman-teman ya. Kemudian ada kurang, selanjutnya kali, kemudian bagi, ada juga dia modulus ya teman-teman, increment dan decrement di sini teman-teman. Oke, coba kita praktekin di sini ya. Kita bikin komentar ya. Udah tahu kan bikin komentar ya teman-teman ya, dengan cara mengetik Ctrl/ di keyboard kita. Oke, kita bikin echo di sini. H2 operator aritmatika. Misalkan kita bikin dia tambah ya teman-teman ya. Misalkan echo ya 5 ditambah 6 ya teman-teman ya. Ini langsung saja ya. Coba kita simpan, Ctrl+S ya. Kita buka ini dulu. Ini kita ganti namanya menjadi ini teman-teman ya, 5 operator.php ya di sini. 5 operator.php. Ini maka di sini dia akan mendapatkan nilai 11 ya teman-teman ya. Karena dia hasil jumlah dari 5 ditambah 6 di sini. Selanjutnya coba kita bikin BR dulu di sini. Kita copy aja di sini teman-teman ya, Shift Alt tanda panah ke bawah ya untuk mengkopinya. Coba kita buat dia nama variabelnya yaitu misalkan $A di sini. Kita kasih nilainya 20. Kemudian ada juga kita buat variabel yang kedua $B. Kita kasih dia nilainya 10 di sini teman-teman ya. Coba kita panggil dia nilainya misalkan echo nilai A. Ini $A titik koma. Ini kita bikin BR di sini teman-teman supaya enter nanti supaya nggak satu baris. Coba kita copy di sini ya dengan tekan tombol Shift Alt tanda panah ke bawah di keyboard kita. Kita ganti ini nilai B. Ini $B. Kita simpan. Coba kita jalankan di sini teman-teman, refresh. Maka di sini akan ditampilkan nilai A 20 yang diambil dari variabel A ini teman-teman ya. Ini ya. Kemudian nilai B 10 dari variabel $B ini 10 ini ya. Selanjutnya kita akan contohkan penggunaan operator aritmatika pada kedua variabel ini. Misalkan di sini kita bikin dia variabel baru yaitu $C sama dengan $A ditambah $B titik koma, yang mana dia ini penjumlahan ya teman-teman ya. Penjumlahan. Ini seperti ini. Coba kita panggil di sini dia ya. Ini kita tambahkan BR lagi ya supaya pindah baris 2 kali. Misalkan echo penjumlahan $A ditambah $B sama dengan $C di situ teman-teman ya, $C. Coba kita bikin BR lagi di sini ya supaya nanti enter ya teman-teman ya pada baris berikutnya. Ini kita simpan. Jadi $C ini dia rumusnya yang ini teman-teman ya. Yang ini ya, variabel ini ya akan dieksekusi di sini ya, dipanggil ya, yang mana dia berisi penjumlahan di sini. Coba kita simpan, Ctrl+S, kita jalankan di sini, kita refresh. Maka didapatkan hasil penjumlahannya itu 20 tambah 10 yaitu 30 ya teman-teman ya. Selanjutnya coba kita buat dia untuk pengurangan ya teman-teman ya. Kita copy aja di sini, Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini kita bikin variabel atau wadahnya misalnya kita ganti D ya. Ini operatornya kita ganti menjadi kurang. Berarti ini dia pengurangan. Ini ya, seperti ini ya. Coba kita panggil lagi nih. Ini kita copy aja ini. Cara cepatnya tuh dengan cara menekan Shift Alt tanda panah ke bawah teman-teman ya. Coba kita ganti ini kurang. Misalkan ini D. Kita simpan, kita refresh. Maka dapat hasilnya 10 di sini teman-teman ya. Dari proses ini ya. Diproses di sini kemudian dipanggil di sini. Coba kita buat lagi dia untuk perkalian ya teman-teman ya. Kita copy aja nih, Shift Alt tanda panah ke bawah. Kita ganti dia wadahnya menjadi E. Operatornya dia kita ganti menjadi asterik atau kali. Berarti ini dia perkalian.
Ini kita copy lagi, shift alt tanda panah ke bawah, perkalian $A dikali $B sama dengan $E di sini teman-teman. Ya, variabel E di sini ini akan dipanggil di sini, kita simpan, Ctrl S, coba kita jalankan di sini, maka dapatnya 200 di sini teman-teman ya. Selanjutnya kita akan buat operator, misalkan operator pembagian teman-teman ya. Kita copy, kita ganti wadahnya di sini, dia misalkan F, operatornya bagi, ini berarti pembagian. Kemudian kita copy lagi nih, pembagian, ini F, simpan, kita refresh, maka dapatnya seperti ini teman-teman ya, 2. Selanjutnya kita akan buat rumus ya untuk modulus ya teman-teman ya, untuk mendapatkan sisa hasil pembagian. Kita copy lagi nih, variabelnya kita ganti $G, operatornya kita ganti persen ya untuk modulus. Ini berarti dia sisa hasil pembagian atau dia modulus ya sini teman-teman ya, modulus berarti $A, ini mod ya, modulus ya, atau dengan tanda persen ya teman-teman ya. Kita panggil ya variabelnya itu $G, kita simpan, coba kita refresh di sini teman-teman, maka dapat hasilnya 0 ya teman-teman ya, karena 20 dibagi 10 itu dia dapatnya 2, nggak punya sisa lagi, maka sisanya 0 atau nggak ada. Kemudian kita akan jelaskan juga mengenai penggunaan increment ya teman-teman ya. Increment ini kita bikin komentar aja ini, misalkan kita panggil dia $A ya, plus ya teman-teman ya, titik koma ya, seperti itu. Yang mana $A plus ini kalau dijabarkan dia seperti ini teman-teman ya, $A sama dengan $A ditambah 1 ya teman-teman ya. Ini seperti ini penjabarannya. Coba kita panggil dulu echo nilai increment A plus ini adalah $A ya teman-teman ya, seperti ini, titik koma. Coba kita simpan, kita refresh di sini, maka dapatnya di sini dia 21 ya teman-teman ya. Kenapa bisa 21? Karena dia kan nilai A sebelumnya 20 ya di sini teman-teman ya. Berarti kalau dari penjabarannya ini $A itu 20 ditambah 1 berarti dia 21. Begitu dipanggil maka dapatnya di sini 21 di sini teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai increment di sini. Kita bikin komentar. Coba kita panggil lagi ya, $A min titik koma, ini sama penjabarannya seperti ini teman-teman. $A sama dengan $A dikurang 1 ya teman-teman ya, seperti itu. Coba kita panggil lagi, misalkan echo nilai decrement $A min adalah $A ya teman-teman ya, di sini ya. Kita bikin di sini titik koma. Nih, coba kita simpan, kita refresh di sini, maka dapatnya dia 20 di sini teman-teman ya. Kok di sini 20 ya teman-teman ya? Di sini pun ada 20 ya. Coba kita bikin enter dulu di sini ya, BR lagi di sini. Kita simpan. Oke, dia sudah ke bawah. Dia dapat 20 min ya teman-teman ya. Jadi supaya dia menampilkan $A di sini, kita bisa tambahkan di sini tanda backslash ya teman-teman ya. Kita simpan ya. Coba kita refresh, maka dia akan tanda dolarnya di sini teman-teman ya. Untuk menampilkan tanda dolar baru kemudian nama variabelnya bisa teman-teman tambahi backslash jika dia di dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Bisa ditambahin tanda backslash ini. Kemudian di sini $A-nya kenapa 20 ya? Padahal di sini kan dia 20 ya teman-teman ya. Ya karena dia seperti biasa ya teman-teman ya, variabel itu dia akan menampilkan nilai yang update-nya, yaitu yang pertama kan sebelumnya $A plus kan dia hasilnya 21 ya teman-teman ya. Berarti kan di sini ketika dipanggil dia $A kurang 1 yaitu 21 dikurang 1, maka hasilnya di sini 20 ya. Ini hasilnya 20 ya ketika dipanggilkan lagi ya. Misalkan kita panggil yang B contohnya ya. Kita bikin di sini dulu dia BR lagi. Coba kita panggil yang untuk yang B ya. Kita copy aja, shift alt tanda panah ke bawah. Ini kita bikin untuk $B misalkan. Ini $B. Tapi sebelumnya di sini kita buat ya decrement dari variabel $B min titik koma. Oke, kita simpan. Coba kita refresh. Maka dapat di sini dia 9 di sini teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena dia nilai yang terakhir kali yaitu $B itu 10 di sini teman-teman. Ya.
maka nilainya akan diproses di sini ya, seperti ini dia. Dolar B sama dengan dolar B dikurang 1 ya teman-teman ya, berarti dia 10 dikurang 1, maka akan mendapatkan nilai 9 teman-teman ketika dia variabel itu dipanggil, yaitu variabel dolar B di sini teman-teman. Kemudian sesudah kita bahas mengenai operator aritmatika di sini teman-teman, kita akan bahas yaitu operator yang kedua, yaitu operator penggabung string, atau dia disebut dengan concatenation atau concat ya teman-teman ya, yaitu diwakili dengan tanda titik di sini teman-teman ya. Kita bikin dia ini komentar aja, Ctrl slash ya, kita bikin dia keterangannya misalkan echo H2 ini operator penggabung string atau concat titik koma, enter. Misalkan kita bikin ya variabelnya, kita buat ya dolar nama depan ya teman-teman ya. Coba ini pakai underscore kita di sini depan, misalkan kita buat ya namanya, nama saya misalkan Guntur titik koma, kemudian kita bikin variabel berikutnya yaitu nama underscore belakang, kita bikin nilai stringnya yaitu Mahaputra, ini titik koma. Kita akan tampilkan di sini ya dengan perintah di sini echo dolar nama depan. Ini kita gunakan dia operator concatenation ya teman-teman ya, atau penggabung string di sini dia itu tanda titik ya. Coba kita buat dia spasinya di sini, spasi, baru kemudian untuk menghubungkannya jangan lupa operator penggabung stringnya atau konsepnya titik, kemudian kita panggil dia variabel yang kedua ya teman-teman ya. Kita panggil dia variabel yaitu nama belakang titik koma. Coba kita simpan, kita jalankan di sini, maka dia di sini dapat seperti ini teman-teman ya. Ini ya digabung ya. Kalau misalkan nggak ada titiknya nanti di sini ya, kita simpan, kita refresh, maka dia akan error di sini, tidak diharapkan pada baris ke-37 ya di sini. Ini baris ke-37. Jadi kita harus wajib kalau misalkan dia variabelnya nggak diapit oleh tanda kutip 2 ini, maka kita pakai tanda titik ini ya sebagai operator concatenation di sini. Kita simpan, kita refresh di sini, maka dia akan jalan di sini. Coba kita bikin di sini kodenya ya teman-teman ya, BR ya, supaya pindah baris BR. Kemudian kita buat juga di sini kode HR untuk membuat dia horizontal rule ya sini teman-teman ya, horizontal rule. Kita simpan, Ctrl S, refresh, ini dia akan dibuat seperti ini. Coba di sini teman-teman kita copy aja nih, Ctrl C, kita paste ke sini, kita simpan, refresh, supaya bikin pemisahnya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai di sini, yaitu mengenai operator yang ketiga ya teman-teman ya, yaitu dia operator assignment atau dia penugasan ya teman-teman ya. Penugasan ada beberapa ya, ada tanda sama dengan ya, kemudian ada juga ya tanda tambah sama dengan, tanda kurang sama dengan, tanda kali sama dengan, tanda bagi sama dengan atau slash sama dengan, kemudian ada tanda modulus sama dengan, dan juga ada tanda penggabung string ya teman-teman ya, concatenation sama dengan di sini. Coba kita bikin komentar aja nih, Ctrl slash ya untuk bikin komentar. Kita bikin keterangannya echo ini H2 misalkan headingnya, ini operator assignment atau dia penugasan. Coba kita refresh di sini, ini dia seperti ini. Coba kita buat dia variabel baru ya teman-teman ya, misalkan $x ya, $x sama dengan kita kasih nilainya dia 2 titik koma, kemudian kita akan buat operatornya, operator penugasan seperti ini teman-teman ya. Ini dia operatornya ya, $x sama dengan 2 ya. Coba kita tampilkan echo nilai x $x, kita simpan ini teman-teman ya. Ini operator penugasan sama dengan, coba kita refresh, maka dapatnya 2 di sini teman-teman ya, seperti itu ya. Kemudian coba kita buat dia operatornya, ini kita bikin BR ya untuk pindah baris ya. Kita buat dia $x misalkan tambah sama dengan 8 ya titik koma. Jadi ini maksudnya dia teman-teman penjabaran seperti ini, berarti dia
$x tambah sama dengan 8 ini sama seperti ini teman-teman. $x sama dengan $x ditambah 8 ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau logikanya berarti nanti kan $x sebelumnya itu kan 2 ya, berarti 2 ditambah 8 ketika nanti dipanggil nilai x nya ini, maka dia hasilnya akan dapat 10 ya teman-teman ya. Kita simpan di sini, Ctrl S, kita refresh, maka dapatnya 10 di sini. Ini dia. Begitu juga dengan nanti kurang ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini dia kurang ya, kita buat ya, maka ini nanti hasilnya berarti $x sama dengan $x ya dikurang 8 gitu ya. Berarti hasilnya nanti dia dapatnya min 6 ya. Dapat min 6 di sini ya. Begitu juga dengan yang kali ini ya. Misalkan kita tukar di sini kali ya. Berarti ini kali ini, berarti nanti seperti ini. Kita simpan, berarti nanti hasilnya dia 16 di sini teman-teman ya. Coba kalau misalkan bagi, kita tukar lagi. Ini. Berarti ini logikanya seperti ini, kita simpan. Refresh, berarti 2 dibagi 8 dapatnya 0,25. Untuk modulus coba kita tukar nih. Berarti ini dia seperti ini teman-teman ya. Kita simpan, berarti 2 modulus 2, berarti sisa hasilnya 2 ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Coba kita kembalikan lagi menjadi tambah lagi. Maka dapat di sini dia, kita simpan, dapat dia di sini, kita refresh, dapatnya 10 ya. 2 tambah 8, 10 di sini. Selanjutnya coba kita gunakan operator penugasan yang lainnya teman-teman ya. Yaitu ini ya, titik sama dengan ya. Coba kita buat di sini dia BR lagi. BR. Misalnya kita buat dia misalkan di sini ya teman-teman ya, dolar nama sama dengan, contohnya kita buat namanya si Budi, misalkan si Budi nih, titik koma, kita bisa gabungkan di sini ya teman-teman ya. Misalkan dolar nama titik sama dengan, kemudian kita bikin dia spasinya teman-teman ya, sini ya, spasi di sini, ini dia spasinya di sini. Kemudian kita gabungkan dengan dolar nama penggabung string ini sama dengan, misalkan kita bikin nilainya Pratama. Coba kita panggil ya, dolar namanya echo, dolar nama titik koma, simpan, Ctrl S, kita refresh di sini teman-teman ya. Maka di sini akan digabungkan teman-teman ya, Budi Pratama ini ya. Yang dolar nama ini isinya Budi, baru digabungkan dengan tanda string ini dengan Pratama ini. Jadi kalau logikanya ini berarti pada di sini dia ya, dolar nama sama dengan dolar nama yang dia Budi ya, akan digabungkan dengan tanda spasi di sini teman-teman ya. Berarti dia logikanya dia di sini berarti Budi spasi di sini ya, seperti itu. Kemudian pada saat di sini dia dipanggil lagi, berarti dia pemanggilannya ya, dolar namanya menjadi ya, ini kan tadi dia udah Budi ya, di sini Budi, berarti di sini Budi spasi baru digabungkan sama Pratama ini ya, menjadi Pratama. Sehingga ketika nanti ditampilkan ya teman-teman ya, ini menjadi Budi Pratama di sini teman-teman ya. Ini ya, seperti ini ya. Seperti ini, yang sebelumnya seperti ini dia Budi spasi, nah seperti ini teman-teman ya. Sehingga pada akhirnya digabungkan menjadi Budi spasi Pratama. Kemudian kita tampilkan outputnya yaitu dolar nama menjadi hasilnya Budi spasi Pratama di sini teman-teman. Oke, kita bikin lagi di enter di sini teman-teman, echo BR, kita bikin dia garis horizontal lagi, horizontal rule HR. Ini kita simpan, refresh, ini dapat dia seperti ini. Selanjutnya kita akan jelaskan yaitu operator yang keempat ya teman-teman ya. Operator yang keempat yaitu dia operator perbandingan di sini teman-teman. Yang termasuk ke dalam operator perbandingan ini dia tanda lebih kecil ya teman-teman ya, kemudian tanda lebih besar, selanjutnya ada juga tanda lebih kecil sama dengan, ada juga tanda lebih besar sama dengan, kemudian ada juga tanda sama dengan ya untuk menyamakan ya, ada juga tanda tidak sama dengan, tanda seru sama dengan, juga sama dia tidak sama dengan, yaitu simbolnya seperti ini, lebih kecil lebih besar ya, ini dia tidak sama dengan juga ya teman-teman ya. Jadi operator perbandingan ini dia yang sudah kita sebutkan tadi ini ya, jenis operator ini tidak mengecek sampai tipe datanya teman-teman ya. Kemudian operator ini
akan menghasilkan nilai boolean teman-teman ya. Berarti nilai true or false ya teman-teman ya, benar atau salah ya, true atau false di sini. Coba kita bikin komentar di sini, Ctrl slash ya, untuk buat komentar. Kita bikin dia keterangannya ya, echo misalkan H2. Kita bahas tentang operator perbandingan, koma, enter. Misalnya kita bikin echo ini 2 lebih kecil dari 7, ini titik koma ya, pardam ya teman-teman ya, sini ya, pardam. Ini hasilnya 2 lebih kecil 7 titik koma, maka dia akan menghasilkan di sini, dia kita simpan dulu ya teman-teman ya, booleannya true ya teman-teman ya, ini ya, benar ya. Coba kita bikin BR di sini, coba di sini kita copy di sini teman-teman ya, Ctrl C, kita pasti ke sini, kita ganti ini menjadi keterangannya lebih besar, kemudian pardamnya kita bikin dia tanda lebih besar, maka dia akan menghasilkan di sini ya nilai false ya teman-teman ya. Salah ya, karena 2 itu tidaklah lebih besar daripada 7 ya. Jadi ini pardam ini untuk debugging ya teman-teman ya, yang sudah kita jelaskan di standard output ya pada pelajaran sebelumnya ya, pada video sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Coba kita buat lagi, echo BR titik koma. Coba kita gunakan dia operator perbandingan sama dengan ini teman-teman ya. Jadi operator perbandingan yang sama dengan ini dia teman-teman ya, tidak mengecek sampai ke tipe datanya teman-teman ya. Coba kita jelaskan di sini, kita bikin komentar dulu di sini, enter. Misalnya kita bikin echo, misalkan kita bikin keterangannya dulu ya, 1 sama dengan 1 di sini, kita ada kutip 2 lagi, kemudian ada kutip 2 lagi, titik koma. Untuk menampilkan tanda kutip 2 ini kita bikin di sini tanda backslash ya teman-teman ya. Nih, sebelum ini tanda backslash ini ya, supaya dia nanti ditampilkan ya. Coba kita simpan dulu, kita refresh. Oke, seperti ini nih, ini keterangannya. Coba kita panggil dengan pardam dulu. Tab 1 sama dengan string 1 di sini titik koma, maka dia akan menghasilkan nilainya di sini true ya teman-teman ya. Padahal di sini dia tipenya dia berbeda. Di sini dia integer, sementara di sini dia string ya, karena diapit dengan tanda kutip 2 ini. Jadi dia operator perbandingan sama dengan ini tidak mengecek sampai ke tipe datanya. Itu dia maksudnya. Kita bikin echo lagi BR supaya enter ya untuk coding selanjutnya. Selanjutnya kita akan jelaskan operator dia ini ya, tanda seru sama dengan ya teman-teman ya, atau tidak sama dengan. Operator ini ya, kita akan jelaskan. Echo, kita bikin keterangannya dulu, 3 tidak sama dengan, tanda seru sama dengan 6 ya. Apakah dia ketika dipardam nilainya dapat apa dia teman-teman ya. Coba kita pardam lagi, 3 tanda seru sama dengan 6 titik koma. Coba kita simpan, 3 itu tidak sama dengan 6. Coba kita refresh, aturan dia dapat true ya teman-teman ya. Ini ya, true ya, benar ya. 3 itu tidak sama dengan 6, benar ya. Oke, kalau yang tadi kan 1 sama dengan 1 ya, walaupun ini dia integer, ini string, dia bernilai benar ya, karena nggak mengecek ke tipe datanya. Kalau yang ini 3 tidak sama dengan 6, berarti dia bernilai benar. Selanjutnya coba kita gunakan dia operator tidak sama dengan juga ya, tetapi dia simbolnya lebih kecil, lebih besar di sini teman-teman ya. Ini artinya dia tidak sama dengan ya, tidak sama ya, seperti itu. Coba kita bikin BR dulu di sini, BR koma enter. Echo misalkan kita bikin keterangannya dulu, 5 lebih kecil lebih besar 9. Oke, kita pakai fungsi pardam. Berarti 5 lebih kecil lebih besar artinya tidak sama dengan 9. Berarti nanti kalau dijalankan dia hasilnya benar ya teman-teman ya, bahwa 5 itu tidak sama dengan 9 ya. Coba kita refresh dulu, kita lihat di sini ya, refresh, maka dapatnya 5 tidak sama dengan 9, hasilnya bernilai benar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas operator yang kelima ya teman-teman ya, yaitu operator identitas ya teman-teman ya.
Ini dia contohnya ya, sama dengannya 3 kali ya teman-teman. Kemudian tanda seru, kemudian sama dengan 2 kali. Ini dia operator identitas. Kita bikin komentarnya Ctrl slash ya, supaya dia menjadi komentar ya di sini. Jadi operator identitas ini ya, dia merupakan jenis operator identitas ini ya teman-teman ya, akan mengecek sampai ke tipe datanya ya. Jadi kebalikan dari operator perbandingan sama dengan ini teman-teman ya, dua ini ya. Kalau ini dia tidak mengecek sampai ke tipe datanya, sementara kalau yang sama dengan 3 kali ini, kemudian tanda seru sama dengan 2 kali ini akan mengecek sampai ke tipe datanya. Kita bikin komentar dulu di sini. Coba kita praktekkan, misalkan echo dulu, kita bikin dia headingnya dulu. Ini operator identitas, kita simpan, kita refresh. Oke, kita bikin di sini tanda garis horizontalnya teman-teman ya. Kita tambahkan sini echo br hr di sini. Kita simpan, refresh. Oke, dia sudah dibuatkan di sini garisnya. Coba misalkan kita bukan echo keterangannya dulu ya. 1 sama dengan 3 kali, yang sama kayak tadi teman-teman ya. 1 ini. Ini kalau bikin komentarnya di sini error ya teman-teman ya. Udah ada tanda sini garis geriginya, ini kita bikin tanda backslash sebelum tanda kutip 2-nya. Oke, ini kita tampilkan hasilnya dengan pardam. 1 sama dengan tanda kutip 2 1 ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, ini tipe datanya integer ya teman-teman ya. Sementara ini dia tipe datanya string di sini teman-teman ya. Ditandai dengan diapit dengan tanda kutip 2 di sini teman-teman, atau double quote ya. Coba kita simpan, maka hasilnya di sini dapatnya hasilnya salah ya teman-teman ya. Coba kita buktikan, kita refresh. Maka dia false di sini ya, hasilnya salah ya, karena dia akan mengecek sampai ke tipe datanya ya, operator identitas ini. Kalau misalkan kita gunakan ini tidak sama dengan ini, coba ya. Kita pakai lagi, coba br. Coba kita buat echo di sini. 1 ini tanda seru sama dengan, tidak sama dengan ya, backslash, ini backslash ya. Coba kita pardam lagi. 1 tidak sama dengan tanda string di sini 1 ya, maka dia di sini seharusnya dia menghasilkan nilai benar ya teman-teman ya. Coba kita refresh, maka nilainya benar ya, karena 1 itu tidak sama dengan string 1 ya teman-teman ya. Integer tidak sama dengan string ya, itu nilainya seperti itu. Oke, di sini coba kita buat, kita copy aja nih ya, Ctrl C ya supaya cepat. Nih kita akan menuju operator yang ke-6 ya teman-teman ya, yaitu dia operator logika. Jadi yang termasuk operator logika itu dia tanda dan ya teman-teman ya. Ini sama seperti n ya, atau dan. Kemudian ada tanda garis lurus ini 2 kali, ini sama dengan or ya, atau. Kemudian ada juga tanda seru, ini sama dengan not ya, atau tidak ya teman-teman ya, seperti itu. Kita bikin komentar ini ya. Oke, enter. Coba kita bikin H2 nya ya, untuk headingnya kita copy aja nih, Ctrl C, paste. Di sini kita bikin operator logika, kita simpan, kita refresh di sini. Ini dia ya. Coba kita buat variabel baru di sini teman-teman ya. Misalkan dia variabelnya yaitu variabel x ya, $x ya, sama dengan kita kasih nilainya yaitu 10 titik koma. Kita panggil dengan dia pardam ya. Misalkan $x ya lebih kecil dari 15 ya, n, dan $x modulus 2 sama dengan hasilnya 0 ya, titik koma di sini. Jadi ketika ini dijalankan ya, coba kita simpan, maka hasilnya dia dapat seperti ini teman-teman ya, true ya. Ini ya true ya. Kenapa true? Karena misalkan $x di sini 10 lebih kecil dari 15, benar ya teman-teman ya. Dan 10
modulus 2 sama dengan 0 ya, atau tidak mendapatkan sisa hasil ya, atau sisa hasilnya 0 dari sini teman-teman ya. 10 modulus 2 maka sisa hasilnya itu atau modulusnya dia 0 ya, karena nggak punya sisa ya. Maka syarat ini dia terpenuhi dan syarat yang sebelah sini juga terpenuhi dengan menggunakan operator AND ini, maka hasilnya dia true di sini teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat lagi ya teman-teman ya. Ini BR, coba kita rubah nilai variabel $x ya. Kita kasih nilai baru yaitu 50 di sini. Enter. Kita panggil dia dengan pardam ya. $x lebih kecil 15, dan ini penggunaan simbol ya teman-teman ya. Ini simbol dan juga ya, atau n. $x modulus 2 sama dengan 0 seperti itu. Simpan. Maka di sini dapat hasilnya false ya teman-teman ya. Ini false ya. Kenapa? Coba kita tengok ya. Misalkan ini kan $x nya 50 lebih kecil daripada 15, salah ya teman-teman ya. 50 modulus 2 memang benar dia tidak punya sisa hasil pembagian, karena dapat 2 dikali 25 kan 50 ya, maka modulusnya nggak ada atau 0 ya. Tetapi di sini dia benar, tetapi di sini salah. Sementara operatornya dan yang mewajibkan kedua syarat ini harus benar, maka dapatnya dia false ya, karena salah satu syarat itu tidak memenuhi teman-teman ya, maka dapat hasilnya false. Oke, kita coba lagi yang lain ya. Misalkan kita bikin di sini BR lagi. Ini kita bikin BR. Coba kita copy aja nih teman-teman. Kita copy ya, Ctrl C, kita paste ke sini. Kita ganti ini simbol dannya menjadi atau ya teman-teman ya. Coba kita simpan. Maka di sini kita dapatkan hasilnya di sini teman-teman true ya teman-teman ya. Karena di sini kan variabel $x-nya berisi nilai 50 ya teman-teman ya. 50 lebih kecil daripada 15, salah ya teman-teman ya. Atau 50 modulus 2 hasilnya 0, benar ya teman-teman ya, karena nggak punya sisa hasil pembagian. Maka di sini benar, tapi di sini salah. Tetapi di sini operatornya atau ya. Jadi jika salah satu syarat terpenuhi, maka dia benar ya teman-teman ya, true ya. Simbol ini juga bisa kita rubah ya teman-teman ya, yang ini ya. Ini kita copy aja ini. Shift Alt tanda panah ke bawah ya. Kita ganti nih garis 2 ini menjadi tanda OR di sini. Kita simpan. Coba kita refresh, maka hasilnya tetap true juga ya teman-teman ya, yang ini ya. Coba kita bikin echo lagi. BR titik koma, kita simpan. Nah, dia ke bawah ini. Sudah ke bawah ya. Kita simpan lagi. Jadi ada 6 operator tadi teman ya, yang sudah kita jelaskan tadi ya teman-teman ya. Dari tadi dia operator aritmatika ya, kemudian dia operator penggabung string atau concatenation. Selanjutnya ada operator assignment, operator perbandingan, operator identitas, dan operator logika teman-teman ya.